Shalom anak-anak. Kita akan mengikuti Kids Online Worship. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat ibadah? Jangan makan dan minum ya waktu ibadah. Jangan tertidur waktu ibadah. Dan jangan bercanda. Kita harus sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan. Tuhan Yesus melihat loh. Selamat mengikuti Kids Online Worship. God bless you. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Shalom Mister dan Miss semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum mulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji, dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray our Father. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ya, anak-anak semua, mari kita deklarasikan deklarasi HFO. Oke, sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, kemenangan, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Puji Tuhan. Ya, nanti setelah ini Miss Eli kita mendengarkan ada anak-anak HFO yang akan menghafal ayat hafalan. Iya. Ayat hafalan bulan November adalah Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, tiba saatnya kita memulai ibadah kita ya Miss Eli. Anak-anak boleh mengikuti dengan penuh
Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan di sana ya. Mari sama-sama kita angkat pujian bersama-sama. Katakan you are here. You are
bagi Tuhan. Kita menyanyi lagu apa ya Miss Eli? Tak pernah aku ragu. Anak-anak siap untuk memuji Tuhan? Semuanya boleh semua ya. berdiri. Ya, Bertepuk tangan semua bertepuk ya. tangan Oke. buat Tuhan Yesus. Iya.
sekali, setelah kita memuji Tuhan, bersorak-sorak, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya. Iya, kita minta anak-anak semua duduk yang manis ya. Semuanya duduk yang rapi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, siapkan hati kita, buka hati kita supaya benih firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kita. Nah semuanya, kita akan nyanyi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, Bapa Kau setia. Jiwaku
firman-Mu dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan pakai mulut bibirnya, supaya Tuhan boleh menyatakan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu bagi setiap kami, bagi setiap guru-guru, bagi setiap anak-anak dan orang tua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Salam anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6. Juga papa mama yang di rumah yang selalu setia mendampingi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Wah hebat ya. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November. Nah berarti tema kita ganti ya. Nah tema kita bulan ini itu keren sekali. Mau tahu atau ada yang sudah tahu? Ya betul, menghormati orang tua. Ayatnya dari mana ya? Ada yang ingat? Ya bagus ya, dari Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Mari anak-anak ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu ayatnya? Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, penting sekali ayat ini ya. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah perintah penting. Ya, ini termasuk hukum kelima dari hukum Taurat. Di situ adalah hukum yang pertama disertai janji. Kalau Tuhan berjanji, berarti pasti ditepati, ya. Tidak pernah Tuhan ingkar janji. Kalau kita mau panjang umur, kalau kita mau bahagia, tadi apa katanya? Menghormati orang tua. Pinter sekali. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sih caranya kita menghormati orang tua? Ya, Miss Hotma renungkan, yang pertama, kita sayang sama papa dan mama. Wah, siapa yang udah sayang sama papa dan mama? Iya, hebat ya. Kita harus sayang sama papa dan mama. Kenapa? Karena mereka sudah merawat kita dari kecil, bahkan dari sejak kandungan. Kita sudah dirawat sampai besar, sampai kelas 1, sampai kelas 6. Ya, nah itu bukan perkara yang gampang. Itu adalah sangat susah. Kadang-kadang papa dan mama waktu kalian kecil sering tidur malam terganggu, sering malam-malam begadang. Untuk apa? Untuk merawat kalian. Nah, itu papa mamanya harus disayang ya. Yang kedua, saat kita menghormati orang tua itu seperti apa sih? Tidak berkata kasar kepada mereka, enggak marah-marah sama papa dan mama, enggak melawan, ya. Itu tandanya juga menghormati orang tua, menghargai mereka. Karena mereka sudah berjerih lelah, mereka sudah membayar sekolah kita, membiayai kita, ya. Walaupun misalnya seberapapun harganya, orang tua itu mau membayar kita, asalkan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, menghormati orang tua itu seperti apa sih? Taat, mematuhi aturan mereka. Ya, pasti papa dan mama di rumah punya nih peraturan-peraturan yang membuat semuanya jadi baik, di rumah jadi aman, di rumah jadi nyaman, ya kan?
Misalnya bangun pagi berdoa dulu, bangun pagi setelah berdoa mandi, ya berpakaian rapi, bersiap-siap untuk Teams dengan gurunya seperti itu. Jadi papa mamanya nggak susah-susah bangunin ya. Kemudian malam-malam tidurnya nggak lebih dari jam 9 malam. Ya, itu udah anak yang hebat ya. Itu sudah anak yang menghormati orang tua, menghargai orang tua ya. Nah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah video, yaitu seorang guru namanya Pak Praja yang sangat mengasihi orang tuanya. Sekalipun orang tuanya menderita sakit Alzheimer atau pikun, ya lupa, ketika di mana lupa, kemudian kadang dia pipis sembarangan, tapi Bapak ini begitu sabar, begitu mengasihi orang tuanya. Ya, ini salah satu contoh seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh mamahnya, dia tetap sayang sama mamahnya. Ya, mari silahkan menyaksikan video ini. สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น ก็ดีลูกก็ดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้วครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่แม่แม่จะไปไหนเนี่ยแม่ถ้าผมโตผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไรลูกยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียว
และแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่แม่ไม่ไปโรงเรียนหรอBagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan videonya? Luar biasa ya. Bagaimana kasih seorang anak kepada ibunya. Apapun yang terjadi, dia tetap sayang sama mamahnya ya. Sekalipun dia tidak ada bapaknya, tapi mamahnya yang satu-satunya dia rawat. Sekalipun dia harus terancam tidak mengajar lagi, tapi dia tetap mau merawat ibunya. Itulah cinta sejati. Ya, itulah kasih sayang yang murni, yang tulus kepada ibunya. Siapa yang janji mau menghormati orang tuanya? Mau? Yuk kita angkat satu pujian. Ku buka hatiku. Nanti anak-anak berdoa ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang mendidik, tuntun aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang mendidik, jadikanku anak Tuhan yang baik. Roh Kudus yang mendidik, tuntun aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus
berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi anak yang taat, Tuhan. Aku mau menghormati papa dan mamaku, Tuhan. Aku mau mengasihi mereka dengan tulus, Tuhan. Aku mau tidak berkata kasar lagi kepada mereka. Tuhan, tolong aku, Tuhan, menjadi anak yang manis, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ikut-ikut Misotma berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang mengajari kami Tuhan, agar kami menghormati papa dan mama di rumah, tidak berkata kasar kepada mereka, mentaati mereka, menghargai mereka Tuhan, menyayangi mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong aku untuk melakukannya setiap hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Tuhan, supaya Indonesia menjadi bangsa yang damai, maju, dan makmur. Lindungi bangsa Indonesia, Tuhan, dari krisis ekonomi dan kerusuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, supaya bisa memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, diskusi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Iya, betul. Ya, dan waktunya sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak boleh bangkit berdiri. Ustaz juga boleh bangkit berdiri. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Ya, semuanya tangannya boleh diangkat. Kita mau katakan kepada Tuhan, kiranya berkat Tuhan melingkupi setiap kehidupan kita hari demi hari. Kita angkat pujian ini. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Daerahku
mengakhiri ibadah ini. Dengan sukacita kami boleh menyatakan pujian kami dan sembah kami. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sangat baik dan mengasihi kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini dan telah melawat setiap kami, baik kami di sekolah ataupun setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah dan juga setiap orang tua yang mendampingi. Mari Tuhan Engkau terus yang memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah, biar mereka terus semangat, biar mereka terus dengan sukacita dan penuh tanggung jawab untuk belajar dan bersekolah. Berkati juga orang tua yang mendampingi Tuhan dengan segala kesabaran. Tuhan mampukan setiap orang tua yang mendampingi anak-anak. Dan setiap kami guru-guru, kami sangat percaya bahwa Allah yang selalu menolong kami untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan juga pimpinan penyertaan daripada kuat kuasa Roh Kudus bagi setiap kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. Haleluya.